يغادر مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم السلطان ربي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita bisa melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih secara berjamaah. Dan tak lupa pula sholawat beriringan salam buat pucuk pimpinan kita, yakni penghulu segala nabi, nabi penutup akhir zaman, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah sholat tarawih dan isya secara berjamaah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan judul tausiah saya, yaitu matikan diri kamu sebelum datang kepadamu kematian. Jadi Bapak dan Ibu, judul tausiah awak pada malam ini matikan diri kamu sebelum datang kepadamu kematian. Maksudnya Bapak dan Ibu, matikan diri kamu sebelum datang kepadamu kematian. Apa kau lain boleh badan kau Pak dan Ibu dicincang jorantai sinso, apa boleh badan kau dijatuhkan dari batang dan tinggi ke bawah langsung mati, apa lain boleh badan kau dilantakan kau tu dan sedang berjalan Bapak dan Ibu. Konsep dari mematikan diri kamu sebelum datang kepadamu kematian Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau awak menjatuhkan badan awak dari batang dan tinggi, melantakkan badan awak ke utara sedang berjalan, itu sama jawab membunuh diri awak sendiri. Jadi yang dimaksudnya dengan matikan diri kamu sebelum datang kepadamu kematian, yaitu dengan banyak-banyak awak mengenal Allah Bapak dan Ibu. Sebagaimana ada sebuah hadis sahih juga mengatakan, antal qabla antal mauti, matikan diri kamu sebelum ajal kematian menjemputmu. Bapak dan Ibu sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Maksudnya, mengapa dikatakan matikan diri kamu sebelum datang kepadamu kematian? Yaitu Bapak dan Ibu, dengan banyak-banyak awak mengenal Allah, dan di mana awak mengenal Allah itu pada saat ini kolah, di mana pada malam 10 terakhir Ramadan, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh maghfirah, di bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Di dalam bulan itu pula awak bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka awak, barang siapa yang mendekatkan, yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Maka ia akan mengenal Tuhannya. Man arafa lada nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya Pak dan Ibu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jadi yaitu maksudnya dari konsep mematikan diri sebelum datang kepadamu kematian Bapak dan Ibu. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 ke ayat itu hendak talaah. Yang mana bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah wahai Muhammad, insan dan suci, ke orang lain mengenalku, kata Tuhan. Katakanlah aku itu abdi serupa ke orang lain mengenal aku, dan katakanlah aku abdi dekat sekali. Katakanlah sesungguhnya Allah itu dekat. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi Bapak dan Ibu,
tujuan dari maksudnya konsep mematikan diri sebelum datang kepadamu kematian, yaitu dengan banyak-banyak mengenal Allah. Barang siapa yang mengenal Allah maka akan mengenal dirinya. Justru sebaliknya, barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Allah. Jadi bahan caranya Bapak dan Ibu awak mengenal Allah kah? Perbanyaklah zikir kepada Allah, maupun zikir tubuh, zikir tunggal, zikir dan banyak macam zikir lain. Jadi ketika nyawa ditiupkan ke batang tubuh seseorang Bapak dan Ibu, mulai dari puncak ubun-ubun kepala lebih ke ujung kaki, itu ada sebuah pintu, yang mana pintu itu pintu Rabbul Alamin. Rabbul Alamin adalah waktu pertama malaikat Malik Rahim atau malaikat yang bertugas meniupkan roh kepada batang tubuh seseorang dari puncak kepala sampai ke lebih ke ujung kaki dengan menggunakan kalimah. Kalau awak pahami apa dan Ibu, kalau awak cari apa-apa awak dan lain merokok, atau anak awak dan merokok, suami awak ada juga dan merokok, kalau boleh awak ketahui, rokok itu Bapak dan Ibu bisa mengganti sarana wirid awak kepada Tuhan. Bahkan caranya, ketika nyawa dimasukkan melalui kulimahu dan ditarik dengan kulimah Allah, jadi awak bisa menculik bau rangku merokok. Bapak dan Ibu rahimakumullah sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Maksudnya rokok bisa mengganti sarana wirid awak kepada Allah Bapak dan Ibu. Yang mana ketika asok dihisok masuk ke dalam menggunakan kalimahu dan dikeluarkan dengan menggunakan kalimah Allah, yaitulah pertamanya keluar dan masuknya nafas seseorang dari batang tubuh, atau pergantian naik dan turunnya nafas seseorang hamba. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, konsep dari tujuan mematikan diri sebelum datang kepadamu kematian dengan banyak-banyak mengenal Allah, dengan banyak-banyak melaksanakan perintah Allah, dengan banyak-banyak melakukan amalan karena Allah lillahi ta'ala, dan menjauhi larangan Allah, serta melakukan amalan-amalan yang terdapat pada bulan suci Ramadan. Di mana pada bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, atau bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan itu lah Bapak dan Ibu kesempatan awak untuk mengenalkan diri awak kepada Allah. Barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya Bapak dan Ibu. Man arafa lada nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi Bapak dan Ibu, jalan untuk mengenal diriku ada sampai Bapak dan Ibu. Pertama jalan syariat, dan kedua jalan tarikat, dan ketiga jalan hakikat, dan kelima jalan marifat. Nah, pertama jalan syariat. Syariat itu secara bahasa atau di dalam secara ilmu tarikat, syariat itu jalan. Baik itu pula dengan syariat, tarikat, dan tarikat itu kalau dikategorikan ke dalam ilmu marif, ilmu tarikat itu adalah jalan. Yang dikatakan dengan hakikat Bapak dan Ibu, kalau sudah di dalam sejarah ilmu tarikat, ilmu fikih, syariat itu syariat, tarikat, hakikat itu kesudahan jalan. Dan sampai Bapak dan Ibu, ma'rifat itu adalah kesempurnaan sifat. Apabila seseorang telah melakukan jalan yang sampai, maka ia akan menemui kesempurnaan sifat dan batu-batu Tuhan di surga jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku,
Apabila seseorang akan mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dan siapa yang mengenal, tolong sebutkan kepadaku wahai guruku. Dan orang yang dikenal, tolong sebutkan namanya kepadaku wahai guruku. Dan tempat mengenal diri, tolong juga sebutkan kepadaku wahai guruku. Jadi seorang dan guru pun menjelaskan maksudnya. Yang pertama orang nan mangana, yang kedua orang nan dikana, yang ketiga tapi mangana diri. Yang pertama bapak dan ibu, orang nan mangana ko namanya si wujud atau wujud secara ada mengenal Tuhan waktu ko inyo dalam solat. Dan seakan orang yang akan dikenalnya yaitu dengan sebutan nama si wujud mu'ad, atau orang yang sedang dikenalnya. Orang yang sedang dikenalnya yaitu si wujud mu'ad, dan seakan orang yang dikenal itulah hanyalah Allah semata-mata bapak dan ibu. Dan tempat mengenal diri itu ada namanya kalau di dalam ilmu tarikat bapak dan ibu, tempat mengenal diri ko bernama Talago Hayat. Di mana letaknya Talago Hayat tu bapak dan ibu? Di kapalo jantung hati. Di situ pula sebuku darah mati baparang jauh Muhammad kamalawan Nabi. Kok kala Muhammad di paparangan ini nagari Makkah dimakan Nabi bapak dan ibu. Kok manang Muhammad di paparangan ini suci anggota semua sekali masuk sarugo kampung Narani. Dan tak lupa pula ada sebuah pepatah Minang juga mengatakan bapak dan ibu, takutkan saja di Pariaman andormu di Sarwaso. Kok iyo nak basuo kita jozat Tuhan bapak dan ibu, sucikan hati johang koto. Lima, maksudnya sucikan hati, baik hati lahir maupun dan batin, baik diri jasmani maupun diri rohani, itu sama-sama suci. Kalau dia awak nak basuo jozat Tuhan tu bapak dan ibu. Dan kembali lagi ke dalam konsep mematikan diri kamu sebelum datang kepadamu kematian, yang mana maka terbukalah pintu nyawa dengan zikir semata-mata bapak dan ibu, yaitu dengan menggunakan zikir kulimah hu Allah, sebagaimana pergantian naik dan keluar masuknya nafas seorang hamba untuk memuji kehambaan dan mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhan. Dan ada lagi mengatakan kalau awak bisa lo mengenal Tuhan tu, dak cie awak nak bisa mengenal Tuhan tu lo bapa dan ibu, indah awak katu awak suci ke Tuhan. Awak bisa lo mengenal Tuhan itu melalui zikir, yang mana zikir itu ada zikir hati, zikir lisan, zikir tunggal, zikir muraqabah, zikir ma'ani, zikir musahadah. Di dalam zikir dan zikir untuk menguji ketaatan seorang hamba, untuk meningkatkan ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya dengan banyak-banyak mengenal Allah. Jadi bapak dan ibu, maka man arfa dengan nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang akan mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Dia kata waktu itu pula awak bapa dan ibu awak dapat untuk mengenal Tuhan awak. Dak kenal awak je Tuhan, maka dak tahu awak je diri. Sebagaimana apabila seseorang telah mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun akan meringankan beban hidupnya. Sebagaimana dikatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186, katakanlah wahai Muhammad, ke orang yang lain mengenal aku, ke orang yang lain menyeru aku, katakanlah sesungguhnya aku itu dekat. Allah itu dekat. Begitu dekatnya Allah kepada diri seorang hamba, bahkan Allah itu bapa dan ibu lebih dekat daripada seorang ibu yang menyusui anaknya. Saking begitunya dokenya Allah kepada Allah. Dan sebagaimana apabila seseorang telah dekat dirinya kepada Tuhan,
maka Allah pun akan meringankan beban hidupnya Bapak dan Ibu. Allah akan murahkan rezekinya, Allah akan mempermudah segala urusannya, dan Allah bukakan pintu surga untuknya, dan Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya kepada Allah yang lain menyeru kepada Allah. Sebagaimana di dalam ilmu tariqah Bapak dan Ibu, apabila si wujud Ab dengan si wujud Mu'ad yang saling mengenali satu sama lainnya, maka Allah akan merubah hidupnya. Maka Allah mengatakan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum Bapak dan Ibu sebelum kaum itu merubah nasibnya. Maka daripada itu Bapak dan Ibu, perbanyaklah mengenal Allah, berzikir kepada Allah di bulan-bulan yang penuh rahmat itu Bapak dan Ibu. Apalagi di malam 10 terakhir bulan puasa atau yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan di mana apabila ketika naiknya nyawa atau menaiknya nafas seseorang dengan pergantian keluar masuknya nafas seseorang dengan menggunakan masuknya ruh dan keluarnya Allah, apabila ia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir ayatnya, maka lidahlah kalian tak pandai bakato mengucap kelima atau tidak biasa. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, perbanyaklah melafazkan kalimah-kalimah Allah agar beko di akhir ayat awak lidah awak lain tak kalu mengucap kelima kok lain biasa, insyaallah jalan awak akan mudah dilalui untuk di akhirnya ayat. Dan apabila seseorang tidak mampu lagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan diganti dengan kulu 5 rasyah. Yang di mana Bapak dan Ibu, kulu 5 rasyah atau kalimat rasyah yaitu kalimat titik, kalimat terakhir atau kalimat yang tidak bisa diucapkan oleh seseorang hamba, di mana di akhir hayatnya yang tidak bisa lagi berkata kalimat la ilaha illallah, maka lafaz kalimat la ilaha illallah itu Bapak dan Ibu akan diganti dengan kalimat hu. Yaitu ketika orang lah payah Bapak dan Ibu tak bisa je menuruin la ilaha illallah kau, maka bisa awak ganti atau awak bisa kata lingunya menggunakan kalimat hu. Yang lima kulima hukum, kulima rosin atau kulima titik, kulima terakhir, kulima yang tak bisa diucapkan lain ketika orang sakaratul maut atau ajalnya lah menyampaikannya. Maka apabila seseorang tidak bisa lagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan diganti dengan kulima hu. Ada sebuah pepatah Minang Bapak dan Ibu mengatakan, tanaklah nasi uok lalado tunggu sabata bulian nak masak. Dana kaji pak rangkua kadado mulia salamai hidup awak. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.